Gerabah merupakan unsur paling penting untuk menjadi penunjuk dalam menggambarkan aspek-aspek kehidupan manusia. Bukan sekadar barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat, gerabah adalah budaya, sejarah, gerabah itu adalah segalanya. Dan disinilah saya berada, Desa Bumi Jaya yang sudah ada sejak masa Kesultanan Banten. Indonesia kaya akan kebudayaan dan kesenian. Salah satu warisan karya budaya yang terkenal hingga saat ini sampai pelosok Nusantara adalah gerabah. Gerabah ini bisa dikatakan sebagai kesenian dengan ukuran yang bermacam-macam. Dan terutama bagi wisatawan asing, mereka ini sangat meminati gerabah karena dianggap memiliki kesenian dengan nilai yang tinggi. Dengan begitu, kita harus mengetahui kenapa gerabah Bali dan produksi sentra aslinya masih sedikit timpang. Untuk menelusuri akar kisah ini, kita dapat mengetahuinya lewat satu tempat. Rajin ini sejak dulu istilahnya apa ya, kata orang tua dulu itu dari turun temurun lagi. Keistimewaan gerabah Desa Bumi Jaya terletak pada bahan bakunya, yaitu tanah liat yang tidak mudah hancur karena mengandung kaolin yang tinggi. Kondisi itulah yang menjadikan beberapa tahun terakhir Bali selalu membeli bahan baku dari Desa Bumi Jaya. Ini menjadi sumber nafkah sekaligus mendatangkan kejayaan yang tanpa sadar berubah menjadi bom waktu. Saya berhasil mewawancarai beberapa pengrajin di Desa Bumi Jaya Ciruas, Serang, Banten untuk menelusuri alasan dibalik meredupnya sentra produksi gerabah ini. Dan mirisnya lagi, malah gaung gerabah Bali lebih terdengar hingga ke mancanegara dibanding sentra produksi gerabah aslinya, yaitu Bumi Jaya. Dan ternyata saya mendapatkan dua masalah utama yang tidak disangka-sangka, yaitu mengenai modal dan pemasaran yang ternyata bermasalah. Ekonomian ini gerabah ini di sini kurang begitu meningkat. Kita pun mengetahui jelas, apabila suatu usaha yang berhubungan dengan barang yang bernilai ekonomis itu tidak akan lepas dari modal sebagai daya dukung kelancaran kegiatan di bidang yang diusahakannya. Tanpa daya dukung permodalan, suatu unit usaha tidak akan mengalami perkembangan. Inilah yang terjadi pada Bumi Jaya. Kalau masalah pengodalan, Iya, Pak. ya di daerah Serang juga Banten nggak modalin, ya nggak ngebantu bahan modal, ya nggak ada buka koperasi, nggak ada apa kan gitu. Itu salahnya. Nah, terus kenapa orang-orang yang di sini pada kerja ke Bali, Pak? Berarti ada sesuatu hal gitu, Pak, yang bikin mereka pengen ke Bali? Enggak, alasannya dia modalnya nggak ada yang kuat selain orang Bali. Oh gitu. Alasannya ya alasan orang sini yang kerja ke sana. Alasannya tuh di sana mah di desa kita mah nggak ada yang kuat bosnya. Perbedaannya di Bali sama di sini itu, perbedaannya yang di Bali mah nggak tanpa modal sebetulnya. Tanpa modal tuh maksudnya gimana, Pak? Ya istilahnya bos yang langsung yang ngemodalin, nggak tahu apa-apa. Itu Gitu. perbedaannya. Iya. Di tanah sekian, di pasir sekian, jadi nggak tahu apa-apa itu tanggungannya. Saya yang kerja misalnya, saya yang kerja. Tahu berapa juta hasilnya itu udah untung saya gitu. Seharusnya kan kalau kerja termasuk bos ini ya, beli pasir, beli ini uang sendiri. Dulu mah madein Bumi Jaya, sekarang mah madein Bali. Dulu makan madein Bumi Jaya, yang ada di sini nih. Sekarang mah madein Bali. Padahal dari sini Dari juga sini ya. juga. Iya. Emang ya, Pak, pokoknya kalau udah mengenai model tuh yang mempengaruhi banget. Iya benar. Sedangkan masalah kedua ada pada pemasaran. Sejak dahulu hingga sekarang, industri gerabah di Desa Bumi Jaya telah memasarkan produknya dengan cara menitipkan ke warung kecil atau di pasar yang terdapat di sekitar desa, serta beberapa kali ke pengusaha lainnya di luar kota. Dan itulah yang menjadi awal mula mengapa gerabah Bumi Jaya terdengar sampai ke Bali. Dulunya kita orang ini ngirim ke sana ke Bali. Jadi ngirimnya itu bukan bahan baku yang dikirim, barang yang sudah jadi, udah masak gitu.
gentong udah masak, bawa kirim ke sana. Lalu begitu lama-lama dia begitu barangkali hitungannya tipis keuntungan mungkin orang Bali itu. Jadi dia ngedirikan produksi di sana tuh di Bali tuh. Mendirikan produksi, lalu bahan pokoknya itu bahan bakunya dari sini. Itu dikirim lah oleh orang sini. Nah, terus Iya, Pak. kita orang ini kan agak macet nih di sini nih. Karena di sana tuh ada yang kerja. Yang kerja mau orang sini memang. Macet. Lalu lanjut tuh, orang sana yang produksi tetap bahan pokok mah bahan baku mah dari sini. Oh gitu. Gitu. Iya sih, Bumi Jaya yang selalu. Enggak, cuma kesalahannya di sini. Saya jujur nih ya. Iya, Pak. Kalau pemasaran untuk di Bali, ya, pemasaran untuk di Bali, kesalahannya orang Bumi Jaya nih, orang Ciluas nih. Bahan pokok dibawa ke sana. Bahan pokok dibawa ke sana, lalu yang kerja orang sini. Jadi produksi mah ada di Bumi Jaya, Desa Ciluas, Serang, ya kan. Nah, sekarang di luar negerinya yang kedengar itu Bali. Kenapa kesalahannya sama orang kita? Kesalahannya. Mana bahan pokok dibawa ke sana? Bahan pokok dibawa ke sana, yang kerja orang sini. Jadi sampel nama baiknya itu ada di Bali. Itu kesalahannya orang kita itu. Melihat kenyataan itu, tidak bisa dipungkiri bahwa penduduk menyadari sesungguhnya menggantungkan hidup dari hasil kerajinan gerabah akan sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Tapi mau gimana lagi? Bagi mereka yang tidak punya sawah, mau tidak mau mereka tetap mempertahankannya karena mereka sudah tidak ada keahlian lain. Mau sampai kapan nih, Pak, di dunia gerabah ini? Ya mau di mana lagi ya, istilahnya apa, orang terlalu nganggur itu nggak mau ya, nggak mau nganggur lah istilahnya. Jadi ya mumpung satu sayanya masih sehat, bisa bikin ini, jadi ya istilahnya apa ya, lumayan lah buat jajan anak istri gitu, biar masak lah di dapur sama kita gitu. Yang pada akhirnya mereka harus tetap membuat gerabah tetap hidup, walau bisa dikatakan penjualan atas produksi gerabah sudah mulai menurun. Ini dikarenakan banyaknya alat rumah tangga yang beralih ke bahan plastik atau aluminium, dan ini yang membuat api kejayaan semakin meredup. Lalu, saat terjadi tragedi bom Bali, seketika membuat industri pengiriman gerabah Bumi Jaya ikut terpukul. Industri gerabah desa Bumi Jaya menjadi lemah dalam pemasaran, karena selama ini hanya berfokus pada pengiriman dan bergantung pada Bali sebagai pihak yang memasarkannya. Keengganan dalam menggunakan internet juga menjadi salah satu faktor yang membuat gerabah dari desa Bumi Jaya sulit untuk diketahui secara umum. Kalau pemasaran Om udah pakai ini Om, udah online apa enggak online? Oh langsung. Alasannya kenapa tuh Om? Hasilnya kayak gimana ya? Jadi istilahnya mau kurang puas atau gimana gitu. Kalau kita langsung kan melihat apa yang dia pesan tuh saya tahu. Gitu. Ini tetap dari nomor teman-teman udah nyambung. Padahal penggunaan teknologi untuk pemasaran perlu dilakukan agar masyarakat luas mengetahui keberadaan Bumi Jaya sebagai sentra produksi gerabah yang asli. Sangat perlu mempromosikan produk sendiri. Melalui teknologi, Bumi Jaya bisa berinteraksi secara langsung dengan calon pembeli dibanding lewat perantara, karena ini akan berdampak pada dikenalnya satu wilayah saja. Dalam hal ini, pihak yang memasarkannya adalah Bali, dan Bumi Jaya jauh tertinggal di belakangnya. Persoalan ini pun mengerucut kepada ketidakmauan kaum muda untuk menjadikan gerabah sebagai mata pencaharian utama. Kalaupun ada, tugas mereka hanya membantu pekerjaan yang ringan seperti penyempurnaan gerabah. Jika kita lihat dari permasalahan yang cukup pelik, mungkin ini saatnya deh untuk membantu para perajin saat ini menemukan titik terangnya. Memang benar, pastinya butuh diskusi yang panjang antara generasi muda dan generasi tua dalam menciptakan inovasi ciamik lewat penggunaan teknologi untuk menjangkau berbagai kota besar di Indonesia. Yang terpenting kan kuncinya adalah kebersamaan, saling kerjasama untuk menghilangkan hambatan yang ada.
Memangnya kita siap kehilangan warisan turun-temurun di daerah asli penghasil gerabah dengan kualitas terbaik ini? Dimulai dari pertanyaan di mana, siapa, dan mengapa kejayaan Bumi Jaya kian hari kian meredup, itu ditandai dengan kondisi di mana gerabah Bali lebih dikenal dibanding sentra produksi gerabah Bumi Jaya aslinya itu sendiri. Itu saya menyadari karena ada dua faktor penghambat, yaitu modal dan pemasaran, sehingga ini yang menjadikan sebuah produktivitas gerabah di Bumi Jaya sedikit terhambat.